Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar Mufi Rabani bersama teman-teman saya. Ada Muhammad Cesar, juga ada Muhammad Rafli, dan juga Haikal Epianik. Di sini kita ditugaskan di mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Tony Arifin, ST MKOM. Nah, di sini kita membuat proyek konsep AI sederhana, di mana konsep ini awal dari munculnya AI. Oke, mari pertama-tama kita mulai saja dengan proyek yang kita buat dengan membahas judulnya terlebih dahulu, yaitu deteksi lubang jalan menggunakan Artificial Intelligence YOLO. Nah, di mana artificial ini sangat memungkinkan kita untuk membuat konsep AI sederhana. Oke, mari saja kita lanjutkan untuk membahas selanjutnya. Seperti yang kita tahu, di negara tercinta kita ini masih banyak jalan yang berlubang dan rusak dan yang masih belum kita terdata. Nah, si petugas-petugasnya juga masih melakukan ini, mendata jalan ini secara manual. Nah, dengan cara manual ini mempunyai banyak kelemahan. Yang pertama ada prosesnya lambat, penilaian bisa berbeda-beda, terus ada membutuhkan biaya yang lebih besar atau anggaran yang lebih besar. Akibatnya, banyak jalan rusak yang terlambat diperbaiki. Kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya. Karena itu dibutuhkan solusi yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Tujuan proyek yang kita bikin ini adalah sistem ini mampu mendeteksi lubang secara otomatis dari gambar atau video. Mengelompokkan kondisi jalan, misalnya jalan baik, rusak, ringan, ataupun kayak jalan yang rusak itulah pokoknya mah yang berlubang banget. Nah, terus menampilkan hasil deteksi dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Dengan sistem proses ini juga, kita akan mendapatkan data yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih objektif. Hasilnya dapat membantu pihak terkait dalam pengambilan keputusan perbaikan jalan. Sebelum ke penjelasannya, ada beberapa teknologi yang kita gunakan. Yang pertama ada Python. Python adalah bahasa pemrograman yang kita gunakan. Yang kedua ada YOLO dan OpenCV. YOLO dan OpenCV, kenapa sih kita pakai YOLO dan OpenCV? Karena menurut kita YOLO dan OpenCV bakal lebih efisien buat kita mengerjakan proyek ini dan memungkinkan AI untuk mengambil keputusan yang sangat tepat. Yang keempat adalah gambar jalan. Gambar jalan ini adalah sebuah dataset yang berupa gambar agar bisa kita proses dan mendeteksi jalan yang rusak atau berlubang. Kalian pada tahu nggak sih apa itu AI YOLO? Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar AI YOLO itu apa. AI YOLO ini adalah metode object detection yang bekerja dengan satu kali proses dalam satu kali melihat gambar ataupun video. YOLO ini dapat mendeteksi objek apa saja yang ada, dan YOLO juga menentukan posisi objek menggunakan bounding box. YOLO juga memberikan confidence score sebagai tingkat keyakinan dari hasil tersebut. Nah, apa sih kemampuan YOLO? YOLO ini dapat mendeteksi lebih dari satu objek dalam satu kali proses atau satu kali gambar. YOLO juga dapat menentukan lokasi dan ukuran objek. YOLO juga digunakan untuk gambar ataupun video. Nah, kenapa sih kelompok kita memilih AI YOLO ini? Karena AI YOLO ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi, jadi prosesnya itu sangat real time sekali. Yang kedua, proses deteksinya itu sangat sederhana dan efisien. Yang ketiga, cocok untuk implementasi yang nyata, seperti pengawasan sistem jalan rusak yang proyek yang kita sedang jalankan ini. Oke, kita lanjutkan ke diagram alur program dan juga diagram proses AI. Nah, di sini kita lihat kan ada diagram-diagram di atas ini. Nah, yang pertama ada diagram alur program, di mana kita dengan memulai program, kemudian kita menginputkan gambar dataset. Nah, ini adalah proses penting di mana kita membutuhkan data tersebut. Kemudian gambar divalidasi, apakah si gambar ini tuh bisa
terdapat jalan ataupun datasetnya sudah benar. Nah, ketika gambar ini sudah benar dan valid, maka kita lanjut ke proses selanjutnya. Dan jika tidak, maka gambar akan dilewat dan dianggap ini tidak akan diproses. Nah, setelah gambar divalidasi itu benar atau valid, maka ke proses selanjutnya yaitu processing gambar OpenCV. Nah, di mana di sini diproses gambar ini tuh emang benar-benar sudah valid. Nah, setelah di OpenCV ini kita langsung masuk ke deteksi AI YOLO model. Nah, apa sih deteksi AI YOLO model ini? Nah, deteksi AI YOLO model ini kita bisa melatihnya secara manual ataupun kita bisa mengambil secara open source. Nah, di mana si deteksi AI YOLO model ini memungkinkan AI untuk membaca gambar yang ada di dataset. Apalagi kita melatihnya untuk kerusakan jalan, yang dimana di gambar tersebut kan tidak mungkin itu jalan saja, ada seperti pohon, ada manusia, juga ada gerobak ataupun yang lainnya. Nah, si AI ini dilatih untuk mendeteksi hanya jalan saja, yang makanya kenapa kita menggunakan deteksi AI YOLO model agar keakuratannya untuk mendeteksi jalan itu lebih maksimal. Nah, setelah YOLO model ini mendeteksi jalan rusak itu, kita lanjut ke lubangnya yang terdeteksi atau tidak. Nah, ketika lubang terdeteksi, maka lanjut ke proses selanjutnya, yaitu memvalidasi bagaimana gambar ini diproses. Kemudian ketika lubang terdeteksi, jika iya, maka gambar bounding box dan confidence muncul di selanjutnya. Nah, kita akan lihat nanti hasilnya, contoh hasilnya. Nah, maka dari itu ketika jalan lubang tidak terdeteksi, maka akan ditandai dengan jalan mulus atau jalan baik. Kemudian ketika dua proses itu selesai, kita langsung menyimpan gambar outputnya di sebuah folder yang dimana kita bisa melihatnya secara langsung dan membandingkannya before dan after setelah gambar diproses. Nah, setelah gambar itu diproses selesai, ya proses pun selesai. Kemudian kita akan membahas diagram proses AI. Diagram proses AI ini yang pertama ada gambar jalan atau dataset yang kita perlukan tadi. Kemudian gambar jalan ini di resize dan dinormalisasi agar si gambar jalan ini sangat bagus dan tidak ada yang tidak valid gitu. Kemudian ada YOLO neural network-nya untuk mendeteksi yang tadi. Kemudian ada bounding box dan confidence score yang akan muncul setelah jalan apakah baik atau tidak. Terus yang terakhir ada hasil deteksi gitu. Nah, segini saja diagram alur program dan proses AI. Ya, ini untuk adalah contoh hasilnya. Untuk foto pertama itu adalah menunjukkan data itu belum diproses. Nah, setelah diproses akan muncul indikator merah yaitu atau angka 74 dan 75%. Angka ini adalah keputusan yang diberikan oleh AI mengenai kerusakan jalan tersebut. Oleh karena itu, si AI itu memberikan keputusan yang sangat tepat untuk si jalan tersebut. Ya, untuk dalam proyek ini adalah pastinya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing tersebut. Dan untuk kelebihannya adalah yang kesatu adalah otomatis, cepat, objektif, dan yang terakhir adalah dapat dikembangkan secara real time. Dan untuk kekurangannya adalah ada 3. Yang pertama adalah bergantung pada kualitas dataset tersebut. Dan yang kedua, sensitif terhadap pencahayaan tersebut karena menggunakan data-data yang kurang efektif lah. Dan yang terakhir adalah perlu di training lanjutan agar lebih baik selanjutnya ke dataset tersebut. Nah, sekarang kita langsung masuk ke uji coba hasil project. Oke, kita mulai uji coba programnya. Kita mulai dari awal. Nah, di sini kita siapkan dulu main.py atau main-deteksi.python. Nah, ini adalah codingan-codingan yang telah kita masukkan untuk membantu membuat konsep dasar AI. Nah, di sini ini kita menggunakan algoritma YOLO di mana kita bisa menggunakannya agar lebih maksimal. Nah, setelah ini kita perlu mempunyai dataset yang akan kita latih untuk ditrain dan juga dites validasinya yang bisa digunakan untuk membuat modul yaitu bis.pt ini. Nah, jadi sebelumnya kita akan kasih tahu dulu caranya
agar si base PT ini bisa mendapatkan hasilnya. Nah, kita membuat dulu codingan, di mana codingan ini yang dibutuhkan untuk melatih AI, melatih modul yang bisa diambil dari dataset ini. Nah, kita menggunakan ultralistic, di mana ada ini dari YOLO. Nah, kita coba running dulu saja file ini. Kita menggunakan Python debugger, Python file. Oke. Setelah kita coba, kita tunggu saja sampai, nah setelah ini telah muncul seperti ini, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, kita tinggal menunggu saja sampai semuanya selesai. Kita tunggu. Nah, oke teman-teman, kita skip aja ini karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Diperlukan 1-2 jam untuk train modul ini, karena modul ini sangat penting untuk memberikan keputusan yang sangat konkret dan juga efektif. Nah, setelah kita tunggu beberapa saat, yang kita menunggu cukup lama ya, karena di sini dataset dimasukkan untuk menjadi sebuah modul. Nah, ini juga menentukan ketika komputer device kalian sangat bagus, mungkin ini kecepatannya lebih maksimal, dan jika komputer kalian minimum, ya mungkin kita harus menunggu beberapa jam. Nah, ketika datasetnya telah dibuat menjadi modul, nah ini hasil dari jika kita telah berhasil membuat base.pt. Nah, oke teman-teman, ketika semuanya telah selesai, nah bakal muncul YOLO VNN.pt dan juga di run sini. Nah, ini adalah hasil yang telah kalian train jika berhasil dibuat. Oke, kita ambil base.pt-nya di run, kemudian di detect, kemudian ada juga di wedge. Nah, di wedge ini kita bisa copy file yang ada di sini, lalu pindahkan keluar agar base.pt-nya lebih terlihat dan lebih mudah dicari. Oke, setelah semuanya selesai, kita bisa coba di main.deteksi.py-nya kita mulai saja langsung, karena kita telah menyiapkan modelnya. Ini masih data polos yang berbentukannya ada jalan-jalan yang ada kerusakan. Datasetnya bisa kita lihat, kemudian ini dataset jalannya. Langsung saja di main.deteksinya kita coba running. Oke, setelah kita running, kita tunggu saja. Nah, di sini ada model siap memulai proses deteksi. Nah, di mana terminal langsung menampilkan jalan berusak, berlubang, jalan mulus, nol objek. Nah, di sini kita bisa lihat di terminal ini bagaimana si proses data bekerja, dari mulai menginputkan sedang memuat otak AI, loading model. Karena ini yang penting bagi konsep dasar AI untuk memberikan keputusan yang sangat konkret dan efisien. Nah, di sini model siap memulai, deteksi telah dicoba. Nah, ini hasil dari proses yang telah dijalankan oleh AI. Kemudian di sini ada selesai dan cek hasilnya di hasil output. Nah, ini hasil output yang telah tadi kita buat. Ini adalah hasil output yang telah kita buat. Coba kita lihat. Ini nih, status jalan rusak, 7 titik kerusakan. Nah, ini menampilkan berapa persen kerusakan yang telah terjadi, di mana kerusakan lubang diberikan persentase untuk kerusakannya. Kemudian ada status rusak dan berlubang, terdeteksi 7 kerusakan. Nah, ini hasil-hasil yang telah kita buat tadi, dari pertama membuat kodenya, kemudian mentrain data agar menjadi modul, dan model tersebut bisa kita gunakan untuk membuat konsep dasar ini. Nah, seperti ini jalan berlubang. Oke, kita bisa lihat lagi ada jalan berlubang kembali. Nah, ini jalan lubang. Kemudian kita bisa lihat jalan berlubang kembali. Nah, ini jalannya berlubang banget.
Nah, ini satu jalan berlubang, satu titik kerusakan. Nah, ketika diberikan dataset yang tidak jelas dan buram, maka AI hanya memberikan dan melihat lubang-lubang yang emang kelihatan jelas rusaknya gitu. Oke, mungkin ini juga telah ada semuanya source code yang kita gunakan ini. Semoga bermanfaat. Oke, untuk pengembangan lebih lanjutnya, yang pertama kita akan mendeteksi lubang dengan secara real time menggunakan kamera profesional. Yang kedua ada perhitungan tingkat kerusakan jalan akan kita lebih akuratin. Yang ketiga integrasi dan KIS dan sistem smart city. Yang keempat pengembangan ke platform mobile dan IoT. Nah, untuk kesimpulannya, AI atau Artificial Intelligence dapat digunakan untuk mendeteksi lubang jalan. Yang kedua, algoritma YOLO efektif dalam melakukan object detection. Yang ketiga, program telah memenuhi konsep input, proses, dan output. Yang keempat, sistem berpotensi membantu pemeliharaan infrastruktur jalan di negara ini. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kata-kata yang tidak enak didengar. Kami pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.